Baik Bapak Ibu sekalian, renungan kita sudah tiba di kitab Ayub pasal yang ke-35. Ayub pasal 35 di Alkitab kertas saya judulnya adalah Allah memperhatikan penderitaan manusia. Saya akan bacakan ayat yang ke-9 dari Ayub pasal 35. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan. Berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kekristenan itu tidak pernah menjamin, tidak pernah bilang begini, bahwa kalau kita percaya kepada Kristus, kemudian tidak akan mengalami masalah. Itu nggak ada ya di Alkitab, nggak ada. Jadi kalau ada Bapak Ibu kemudian ada pendeta atau ada anak-anak Tuhan bilang, ayo ikut Tuhan. Nanti kalau ikut Tuhan kamu nggak akan ngalami masalah lagi ya. Itu artinya dia punya kitab, mungkin kitab yang berbeda ya kan. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, penderitaan, masalah, persoalan ya yang kita hadapi dalam kehidupan ini menjadi alat Tuhan untuk mendewasakan hidup setiap anak-anaknya ya. Kalau Bapak Ibu tahu misalnya kita melihat bagaimana kisah daripada burung Raja Wali. Ya, burung Raja Wali setelah mengerami anaknya, telurnya, dan kemudian telur ini menetas menjadi anak, dipelihara setelah waktu yang cukup, maka sarangnya dibongkar, Bapak Ibu sekalian. Ya, sarang Raja Wali itu dibongkar. Tujuannya apa? Agar supaya anak Raja Wali ini belajar terbang, dan kemudian bisa terbang, dan kemudian mandiri dan bertahan dalam kehidupan. Nah, setiap kita, Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi ingat, ini yang dikatakan oleh Alkitab, masalah-masalah yang kita hadapi, ujian-ujian yang kita hadapi itu tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kemampuan dan kekuatan kita. Nah, mari Bapak Ibu sekalian kita melihat apa yang ada di sekeliling kita. Karena Tuhan itu bisa berbicara melalui Alkitab, juga melalui apa yang ada di lingkungan kita. Kita yang pernah sekolah, kita tahu kita akan menghadapi soal-soal. Kita akan menghadapi ujian. Ya, bahasa Indonesianya bilang gini, ulangan, ya kan? Atau ujian. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kita menyerap pelajaran itu, ya kan? Yang kedua, untuk kemudian kalau kita sudah menyerap, maka kita bisa naik kelas. Dan tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak kita sedang sekolah di kelas 5 SD misalnya, kemudian diberi ujian untuk anak-anak yang sekolah di kelas 11 ya, itu kan nggak mungkin ya. Kelas 5 ada ujiannya sendiri, kelas 6 ada ujiannya sendiri. Jadi masing-masing kita punya ujiannya sendiri. Tetapi Alkitab berkata, itu tidak pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Seperti apa yang dialami oleh Ayub, Tuhan tahu Bapak Ibu sekalian seberapa kuatnya Ayub. Ya, seberapa kuatnya Ayub. Sehingga pencobaan, ujian yang dihadapi oleh Ayub tentu tidak diberikan kepada yang lainnya. Bahasa gaulnya bilang begini, masing-masing punya jatahnya sendiri. Tetapi seperti judul daripada Ayub pasal 35, bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang buta. Tuhan itu bukan seperti patung yang punya mata tidak bisa melihat, yang punya tangan tidak bisa menjangkau, yang punya kaki tidak bisa berjalan. Kalau patung itu Bapak Ibu sekalian mau
mau pindah tempatnya itu harus dibantu, harus ditolong karena dia nggak bisa jalan. Nah, Tuhan kita bukan patung, tapi dia adalah Allah yang real, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Dikatakan Tuhan itu adalah Allah yang maha baik. Di mana? Dia memperhatikan penderitaan manusia. Jadi kita ini harus punya pikiran atau paradigma yang benar tentang Tuhan. Tuhan itu tidak suka melihat anak-anaknya menggeliat-geliat dalam penderitaan dan kesengsaraan. Kalau ada di dalam pikiran kita seperti itu, kita memandang Tuhan itu adalah Allah yang jahat, Allah yang kejam, Allah yang suka menghukum. Please, 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 buang jauh-jauh pikiran seperti itu, ya. Jadi buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Semua tujuan daripada pencobaan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu untuk supaya kita naik kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita mendapati masalah yang kita hadapi itu karena dosa, karena kesalahan kita, maka jalan keluarnya Tuhan sudah berikan, yaitu bertobat, mengakui, meninggalkan, dan kemudian kembali kepada jalur-jalurnya Tuhan, kepada jalan yang benar. Tetapi seperti Ayub, kita tahu bahwa masalah yang dihadapi oleh Ayub itu bukan karena kesalahan daripada Ayub, tapi karena ada dialog antara Tuhan dan iblis, di mana kemudian Ayub ini diizinkan mengalami masalah dan pencobaan seperti itu. Nah, di sini dikatakan ada orang-orang yang menjerit karena penindasan. Penindasan itu macam-macam, bisa dari sesama manusia. Bahkan di sini dikatakan dari orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya otoritas di atas kita. Tetapi mari Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada di dalam Tuhan, ya, saya percaya kita akan terus kuat dan kuat terus untuk menghadapi masalah-masalah yang diizinkan Tuhan untuk terjadi. Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang peduli dengan umatnya. Dan ketika umatnya berteriak minta tolong, meskipun kelihatannya Tuhan tidak segera campur tangan, tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, pertolongan Tuhan itu pasti terjadi. Memang waktunya tidak dapat diprediksi. Ya, teman saya bilang begini, Tuhan itu kalau mau menolong kita ya, waktunya ada dua. Yang pertama, lama. Yang kedua, lama banget katanya teman saya, ya kan? Kita kan maunya begini, ya kan? Kita seperti apa itu? Seperti microwave, ya kan? Begitu masukkan microwave, ya kan? Dah hanya dalam 15 detik atau 30 detik sudah siap saji, ya kan? Kita hidup di dalam zaman instan, ya. Masak Indomie, kasih air panas, 3 menit sudah bisa dimakan. Kita kan maunya Tuhan yang instan-instan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian percayalah, Tuhan itu punya waktunya sendiri, waktu yang terbaik untuk mendengar penderitaan dan menolong kita. Tuhan tidak pernah terlambat, ya. Wempi tahu itu, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ya, pada waktunya Tuhan, ya. Ibu Yongki ngalami seperti itu, ketika Tuhan sudah selesai berurusan, Tuhan buat indah, maka dibuat terheran-heran. Satu hal yang harus kita imani dari Alkitab, bahwa tidak selama-lamanya Tuhan izinkan air mata duka cita itu mengalir dari mata kita. Ada waktunya nanti air mata duka cita itu akan Tuhan rubah menjadi air mata sukacita. Ratapan itu, tangisan tidak akan pernah Tuhan izinkan selama-lamanya ada di dalam hidup kita.
Percayalah, waktu Tuhan akan tiba, ratapan itu akan Tuhan rubah menjadi tari-tarian penuh dengan kemenangan. Ya, tahun ini Mazmur 20 ayat yang ke-7 merupakan ayat emas buat setiap kita di tahun 2022. Bahwa Tuhan mengurapi setiap kita, tujuannya apa? Agar supaya kita ini mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena tangan kanan Tuhan. Kalau bicara tentang kemenangan, berarti ada musuhnya. Bapak Ibu sekalian, ada persoalannya yang ada di depannya. Maka itu kita butuh Tuhan. Hanya Tuhanlah yang akan memampukan kita dan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Itu yang pertama. Kemudian ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan begini. Ketika itu orang menjerit, tetapi ia tidak menjawab. Ya, jadi ada orang menjerit, tetapi Tuhan tidak menjawab. Oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh yang maha kuasa. Ya. Nih, dari ayat 12 dan 13 ini, Tuhan itu Bapak Ibu sekalian bukanlah Tuhan yang tidak melihat, Tuhan itu bukanlah Tuhan yang tuli. Tuhan itu tahu apa yang terjadi ketika kita berteriak minta tolong. Tuhan itu mau untuk menjawab dan menolong kita Bapak Ibu sekalian. Tetapi di sini dikatakan ternyata ada orang-orang yang datang kepada Tuhan itu dengan congkak, dengan sikap hati yang sombong. Maka itu saya seringkali katakan begini, kita itu harus tahu loh, Tuhan itu bukan kacung kita. Tuhan itu bukan pembantu kita. Tuhan itu bukan satpamnya kita. Tuhan itu bukan pesuruhnya kita. Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat raja di atas segala raja. Dia yang memiliki semesta alam ini. Dia yang menjadi penguasa semesta alam ini. Nah, kok ada ya ayat 12 dan 13 ini? Ternyata ada orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan rasa yang sombong, dengan kecongkakan. Dia nggak menyadari loh siapa dirinya. Bapak Ibu sekalian, percayalah ya, Tuhan itu pasti menolong kita. Tapi mari Bapak Ibu sekalian, jangan kemudian kalau pertolongan itu belum datang, kemudian kita menjadi marah kepada Tuhan seperti kita memarahin pembantu kita, seperti kita memarahin pegawai kita, atau memarahin orang-orang yang di bawah kita. No, jangan marah-marah sama Tuhan, Bapak Ibu sekalian ya. Karena ketika kita marah-marah sama Tuhan, itu menunjukkan kecongkakan. Dan di sini dikatakan kalau kita punya sikap hati seperti itu, Tuhan tidak akan pernah mau mendengarkannya, ya kan? Karena kecongkakan itu adalah bentuk kesombongan, ya. Justru di dalam masalah ketika hal-hal tidak baik Tuhan izinkan terjadi, mari kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Sebab berkat itu turunnya dari atas ke bawah, dari tempat yang maha tinggi ke hati yang penuh dengan kerendahan, ya. Kita datang kepada Tuhan, teriak minta tolong kepada Tuhan, minta belas kasihannya, dan percayalah Alkitab berkata Tuhan itu tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya bukannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita. Mari Bapak Ibu sekalian kita datang kepada Tuhan, tapi dengan sikap yang rendah hati. Buang segala kecongkakan, jangan mendikte Tuhan. Ya, ingat bahwa kita ini ciptaan Tuhan, kita ini di hadapan Tuhan itu kecil banget Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai datang kepada Tuhan dengan penuh rasa kesombongan.
Berserahlah kepada Tuhan, dan pasti Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, bahwa Tuhan itu pasti menolong kita. Penindasan, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, itu untuk mendewasakan kita. Tunggu waktu Tuhan yang terbaik, ya. Tuhan pasti tolong kita. Dan hal yang kedua kita belajar hari ini, mari datang kepada Tuhan bukan dengan kecongkaan, tapi dengan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan dari Ayub pasal yang ke-35. Tuhan, kami bersyukur kami tidak menyembah patung, kami tidak menyembah berhala-berhala. Kami bersyukur kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Allah yang hidup, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang memperhatikan penderitaan daripada anak-anaknya. Kami hadapkan hari ini Bapa, kalau ada di antara kami sedang menderita, sedang letih lesu dan berbeban berat, Bapa, lihatlah kami Bapa. Kami butuh belas kasihan-Mu, kami butuh campur tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, seperti kata firman-Mu, mari yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan. Ini Bapa, kami datang kepadamu. Tolong Bapa perhatikan penderitaan kami. Dengarlah seruan doa kami. Angkatlah beban-beban Tuhan yang ada di dalam hidup kami ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha baik, Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan setiap doa-doa kami. Kami percaya Tuhan, padang gurun yang kering kerontang itu akan Tuhan rubah dalam hidup kami menjadi taman Tuhan yang semarak, yang penuh dengan keindahan. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.